Maka kalau kita kembali kepada Tuhan, Dia adalah He is my rock or He is my shelter, karena Dia adalah kasih. Dan itu amat jelas dalam kisah mengenai Bapa yang Maha Baik atau anak bungsu. Para devosan Bunda Maria yang terkasih, saat ini tiba kita pada sesi pengajaran iman atau katekese. Secara istimewa malam hari ini akan hadir narasumber Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Suffragan Bogor, dan hadir sebagai moderator Iren Sugiharto. Silakan Iren. Ya, terima kasih Mbak Ana. Dan selamat malam, salam jumpa Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam juga secara istimewa untuk Romo Petrus Santoso SCJ yang sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom dari St. Thomas Apostle Church di Hong Kong. Selamat datang Romo. Dan senang sekali saya Irene Sugiharto dapat kembali hadir pada hari pertama rangkaian doa dan Rosario Persaudaraan Devosi Maria edisi Februari 2021 ini. Pada malam hari ini kita sudah kehadiran tamu yang tentunya sudah ditunggu oleh Bapak Ibu dan para devosan. Beliau akan menjelaskan dan men-sharingkan kepada kita semua katekese dan pengajaran serta sharing iman dari beliau. Namun Bapak Ibu, sebelum kita memulai talk show atau sharing iman pada malam hari ini, izinkan saya untuk sedikit mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter Stock dan juga Ibu MC kita pada malam hari ini, bahwa panitia sudah mengemas akan hari kita berturut-turut ini dengan sebuah tema besar, yaitu teladan Bunda Maria, inspirasiku menjalani masa prapaskah. Dan di dalam 9 hari berturut-turut nanti kita akan kehadiran narasumber-narasumber yang sudah dipersiapkan panitia untuk membantu kita mendalami dan menyelami subtema-subtema yang juga sudah dipersiapkan oleh Pak Greg dan tim di 9 hari berturut-turut ini. Namun, Bapak Ibu, tanpa kita berpanjang lebar, saya akan langsung menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Suffragan Bogor. Selamat malam, Monsinyur. Selamat malam semuanya. Salam sehat, Monsinyur. Amin. Cuaca Bogor baik-baik saja, Monsinyur? Ya, untung malam ini tidak turun hujan dan angin. Senang sekali dapat bertemu dan mendengar suara Monsinyur kembali. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pada malam hari ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperlihatkan sedikit profil dari Bapak Uskup kita yang tercinta ini, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Silahkan Ciko untuk dapat ditampilkan. Biasanya moderator akan memulai dengan tak kenal maka tak sayang, tetapi siapa yang tidak mengenal Bapak Uskup kita yang satu ini. Tetapi singkat saja, beliau bernama lengkap Monsinyur Paskalis Bruno Syukur dan adalah Uskup Keuskupan Suffragan Bogor. Lahir pada tanggal 17 Mei 1962 di Ranggu Kuus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beliau baru saja Bapak Ibu merayakan tahbisan imamat yang ke-30, dan 2 hari lagi dari hari ini beliau akan merayakan tahbisan uskup yang ke-7. Moto tahbisan episkopal beliau adalah Magnificat Anima Mea Dominum, jiwaku memuliakan Tuhan, yang diambil dari Lukas 1:46. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom, di YouTube channel dan di Hidup TV, barangkali Bapak Ibu langsung mau ketik di chat untuk mengucapkan profisiat atas 30 tahun imamat atau 7 tahun Monsinyur Paskalis sebagai uskup, silahkan. Supaya Monsinyur semakin bahagia malam ini. Amin. Ya, Monsinyur, profisiat, Monsinyur. Profisiat untuk double. Walaupun masih 2 hari lagi, tapi boleh ya, sudah official 7 tahun memasuki 2021 ini. Yeah. Monsinyur, sebelum kita memulai katekese atau sharing dari Bapak Uskup pada malam hari ini, ada pertanyaan awal yang menggelitik untuk, kalau boleh berkenan saya tanyakan. Selain menjadi uskup bagi kita semua, Monsinyur juga adalah seorang imam Fransiskan. Nah, ada yang menggelitik. Dalam buku karya-karya Santo Fransiskus Assisi, ada sebuah pujian yang judulnya adalah Salam kepada Santa Perawan Maria. Tentu Monsinyur tahu hal ini sebagai pengikut Santo Fransiskus Assisi.
Monsinyur, dalam pujian dan doa salam kepada Santa Perawan Maria tersebut, banyak sekali gelar-gelar dan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi kepada Bunda Maria. Salah satunya Tuan Putri, Ratu Suci, Bunda Allah, Perawan Gereja, dan lain-lain. Monsinyur Pascalis, sebagai pembuka, apa yang ingin diungkapkan oleh Santo Fransiskus Assisi tentang Bunda Maria dalam pujian tersebut? Silakan, Monsinyur. Ya, selamat malam semua para devosan yang saya kasihi. Senang bisa bertemu dengan Anda sekalian. Sekaligus juga ini meneguhkan iman saya dalam perjalanan peziarahan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terutama juga dalam naungan atau rahim Bunda Gereja Katolik Roma. Nah, Santo Fransiskus memang memberikan macam-macam gelar kepada Bunda Maria karena memang dia pertama-tama mencintai sungguh-sungguh kehidupan Bunda Maria, dan dia melihat bahwa Bunda Maria adalah teladan kemiskinan untuk mengikuti Kristus secara sungguh-sungguh. Dia begitu menghormati Santa Maria, dan juga karena dalam pengalaman hidupnya dia diberikan gereja kecil di Porciuncula, di mana disebutkan di sana gereja Santa Maria Ratu para Malaikat. Dan di gereja kecil itulah Santo Fransiskus mendapat penegasan akan panggilan hidupnya untuk menjadi pewarta kabar sukacita dalam gereja yang kecil itu. Dan di tempat itulah juga dia mengalami kembali ke kehidupan abadi dalam artian mengalami kematian. Jadi sebenarnya dia sungguh melihat teladan kemiskinan rohani yang begitu besar pada Bunda Maria dan ungkapan ketaatan dia pada Gereja Roma Katolik. Antara lain bisa dikatakan demikian. Begitu, Iren. Iya, Monsinyur, menyambung tadi dari kemiskinan yang Monsinyur jelaskan dan ungkapkan tadi, kita kembali lagi ke subtema pada malam hari ini, yaitu di hari perdana ini, hari pertama rangkaian 9 hari ini, mengapa orang Katolik harus berpuasa dan berpantang? Apakah itu menjadi sebuah ritual yang orang jadi membuatnya secara otomatis, atau kita bisa kembali lagi dengan pengajaran iman Monsinyur pada malam hari ini, yang saya pahami dari Prapaskah adalah masa pertobatan. Dan masa pertobatan adalah masa untuk kita berubah. Artinya kita harus menyadarkan diri untuk mau bertransformasi. Saya ingat salah satu obrolan saya dengan beberapa waktu lalu dengan Romo Santoso, ya, bahwa Gereja Katolik ini luar biasa loh. Bahwa kita setiap tahun diajak untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Begitu ya, Monsinyur? Yeah. Silakan mungkin Monsinyur bisa memulai pertobatan, transformasi, perubahan, dan mengenal diri kita sendiri. Yeah. Silakan, Monsinyur. Ya, saya mau memulainya dengan untuk memahami pertama itu mengenai masa Prapaskah. Di sini kan ditanyakan mengapa orang Katolik berpuasa dan berpantang dalam masa Prapaskah. Maka saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat apa itu masa Prapaskah sesungguhnya. Kemudian nanti kita masuk ke orang Katolik. Apa artinya? Atau siapa jati diri kita sebagai orang Katolik? Lalu kemudian berangkat dari situ kita masuk ke pokok mengenai berpuasa dan berpantang. Nah, saya melihatnya dalam slide berikutnya itu, menurut saya ya, dengan pengalaman hidup beriman, sebenarnya ya masa Prapaskah itu memang masa yang dikhususkan oleh gereja, dan gereja mengajak kita selama 40 hari sebelum merayakan Paskah itu digunakan sebagai waktu kita untuk mempersiapkan diri dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebenarnya
inti dasar masa prapaskah ini ialah persiapan dengan fokus perhatian kita pada Kristus sendiri. Memang dalam masa prapaskah persiapan kita untuk menyambut dan mengikuti Kristus itu, disitulah kita melakukan apa yang kita sebut juga masa puasa. Dan arti lain juga ialah bahwa ini merupakan kesempatan kita melakukan retret agung. Artinya melihat kembali masa hidup kita, apa yang kita lakukan selama ini. Terutama dalam konteks relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama kita, dengan alam semesta, dan tentu saja bagaimana kita menempatkan diri di sana. Sebenarnya masa prapaskah ini boleh dikatakan juga sebagai masa latihan rohani ya, karena hidup roh kita itu perlu juga mendapat mendapat latihan-latihan yang memperkuat dorongan hidup yang dipimpin oleh roh. Jadi seperti kita juga ya, kalau mau sehat secara jasmani, ya memang ada latihan-latihan. Maka dalam masa prapaskah ini ya ditempatkan macam-macam hal berkaitan dengan latihan rohani. Artinya kita melakukan misalnya berpuasa dan berpantang, berdoa, melakukan ibadah, amal, dan semua hal-hal lain yang boleh dikatakan spiritual exercise yang memperkuat dorongan roh kita agar kita mengikuti Kristus dengan lebih baik. Nah, di sini juga saya tuliskan tentang Santo Paulus yang mengajarkan kita agar kita memberi diri kita kepada Tuhan agar Dia yang memimpin kita. Maka masa prapaskah ini boleh dikatakan sebenarnya masa di mana kita mempersiapkan seluruh aspek diri kita. Jadi bukan saja aspek jasmani. Aspek jasmani kan tadi ada puasa, ada pantang, tapi juga aspek rohani, keutuhan diri kita. Ini latihan-latihan rohani yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengarahkan perhatian kita mengikuti tokoh Kristus Yesus yang mengalami peristiwa kelahiran, tentu saja mengikuti hidup publiknya, dan kemudian terutama dalam masa prapaskah ini arah perhatian kita pada peristiwa penderitaan dan pada peristiwa kematian dan kemudian kebangkitannya. Jadi slide berikutnya, jadi di situ kita bisa melihat bahwa masa prapaskah ini membuat kita akhirnya melihat diri kita sendiri. Melihat juga bagaimana relasi kita terhadap sesama dan alam semesta ini. Dan melihatnya secara baru. Semua dalam konteks hubungan saya dengan Tuhan. Dan tentu saja melihat Tuhan sendiri. Dengan cara itulah diharapkan bahwa terjadi transformasi ya. Perubahan pribadi kita, perubahan juga cara kita berelasi secara sosial, dan juga perubahan kita dalam menghadapi dan melihat alam semesta ini yang oleh Paus Fransiskus atau Paus Yohanes Paulus II juga sebelumnya dia mengingatkan kita agar kita juga melakukan pertobatan ekologis. Baik, yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya melihat siapakah kita yang melakukan refleksi ini. Siapakah kita yang mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah itu? Atau siapakah jati diri kita? Atau yang disebut kita orang Katolik. Nah, orang Katolik itu siapa kita sebenarnya? Hemat saya ini yang penting kita pegang. Kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang yang luar biasa. Orang pilihan Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Karena Allah adalah kasih. Apakah orang lain yang bukan Katolik, misalnya bukan orang yang dikasihi oleh Allah? Bukan. Tapi karena kita melihat bahwa kita berbicara tentang diri kita, tentang jati diri kita, maka saya menekankan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Karena Allah adalah kasih. Menurut saya
pandangan inilah yang mungkin akan menggerakkan kita juga dalam melakukan puasa bukan karena terpaksa tapi karena kita mengasihi. Kalau Anda nanti memberikan sedekah bukan karena aturan agama, tetapi karena saya mengalami kasih Allah dan Allah menggerakkan saya juga untuk membantu orang-orang yang mengalami, misalnya orang yang mengalami penderitaan. Jadi disitulah akan terlihat sekali kalau kita nanti mengikuti terus masa Prapaskah ini, bahwa memang kita sungguh-sungguh adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Ini karena Allah adalah kasih. Kemudian dalam masa Prapaskah ini kita juga diingatkan bahwa kita yang dikasihi oleh Allah ini bukanlah manusia yang begitu tegar, tapi kita adalah manusia yang memang dalam raga yang rapuh, yang fana, yang tidak abadi. Maka pada awal Prapaskah sudah diingatkan kepada kita, saudara, engkau adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Maka kita ditandai dengan tanda abu kan, ada di tanda salib, ya itu juga mengingatkan kita. Kendati pun dalam ketidakabadian kita, dalam kefanaan kita, kita adalah milik Allah dan orang yang dikasihi oleh Allah. Ini. Jadi dengan demikian sebenarnya masa Prapaskah ini ya mestinya membangkitkan kembali kesadaran diri kita sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Dan di sisi lain, ini yang paling penting, bahwa sebenarnya Allah yang saya imani, Allah yang menggerakkan seluruh hidup kita, itu adalah Allah yang mengasihi, bukan Allah yang menghukum. Ini. Jadi maka kalau kita kembali kepada Tuhan, Dia adalah He is my rock or He is my shelter, karena Dia adalah kasih. Dan itu amat jelas dalam kisah mengenai Bapa yang maha baik atau anak bungsu yang ya semula dia pergi dari orang tuanya tetapi dia melakukan kesalahan, akhirnya dia kembali dan Bapa itu menerima dia karena kasihnya. Dan dalam kitab Yoel itu dikatakan di sana kita kembali kepada Tuhan sebab Ia adalah pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi hemat saya ini paling pentingnya kita sadari siapa diri kita, jati diri kita. Kalau Keuskupan Agung Jakarta menekankan tahun refleksi, saya kira ini juga yang mendorong kita untuk melihat diri kita kembali sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, tapi dalam raga yang fana, yang tidak abadi, dan memang kita dipanggil untuk kembali kepada Allah itu. Maka dalam seluruh konteks itulah kita menempatkan berpuasa dan berpantang. Jadi dari situlah sebenarnya kita berpuasa bukan hanya karena kewajiban dalam artian aturan hukum, tetapi sebenarnya kita mau mewujudkan jati diri kita sesungguhnya sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Saya melakukan puasa dan pantang ini agar saya mengarahkan diri saya kepada Allah yang mengasihi saya. Dan saya melakukan itu dalam konteks mengasihi Allah ini. Maka puasa dan pantang yang benar adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga puasa dan pantang tidak semata-mata soal hal kenyang atau menjauhi sesuatu ya. Yang kita kalau sebelum hari ini kita tetapkan, karena selalu saya suka daging misalnya, masa puasa ini saya pantang ini, bahwa itu juga penting, itu juga boleh. Dan saya kira seperti tadi saya katakan, ini latihan raga kita dan latihan rohani itu juga menjadi bagian dari perjalanan puasa dan pantang kita. Hanya saya mengajak Anda sekalian untuk lebih luas, untuk melihat dari sekedar tata aturan itu, tetapi sebenarnya motivasi yang utama ialah karena kita melakukan puasa dan pantang ini sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Saya kira juga mau ditekankan di sini, diingatkan kepada kita, khususnya dari Nabi Yesaya, dia mengingatkan, berpuasa yang kukehendaki
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Berarti kan kita melakukan transformasi diri kita. Kita menjadi orang-orang yang begitu mengasihi, dan kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan melakukan kelaliman ini. Demikian juga melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, memberi sedekah, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Disitulah saya kira Tuhan juga mengarahkan apa arti kita berpuasa dan pantang tadi. Jadi tidak sekedar aturan atau apa, tapi memang itu juga ditegaskan kembali. Berikutnya, maka berpuasa itu muncul dari sikap pertobatan kita yang mau kembali kepada Allah, dan itu ditempatkan dalam konteks keseluruhan ini. Berikutnya, maka di sini saya mau menyampaikan yang harus kita pegang erat-erat, bahwa puasa dan pantang ini adalah latihan rohani, spiritual exercise yang memang kita perlu lakukan agar roh hidup dalam roh itu ya mengatasi roh kedagingan yang seringkali juga menghambat kita. Dan dalam konteks ini pula hendaklah kita selalu menyadari bahwa karunia Tuhan itu adalah rahmat pertobatan. Maka selama masa prapaskah ini baiklah kita memiliki sikap yang terbuka kepada kehendak Allah, siap melakukan kehendak Allah dengan tulus hati. Dan disitulah menurut saya peran Bunda Maria yang kita semua para devosan Bunda Maria ini menempatkan Bunda Maria sebagai tokoh atau teladan yang nyata lah bagi kita, dan dia sudah berperan dalam hidup kita. Jadi slide berikutnya. Nah, saya mengajak Anda sekalian sebentar saja untuk melihat bahwa ya Bunda Maria menjadi teladan bagi kita selama masa prapaskah ini, ya terutama dalam keterbukaan dia kepada kehendak Allah. Sejak awal dalam proses inkarnasi, dia sudah membuka dirinya. Kita mengakui dia sebagai yang kemudian dia mengatakan, fiat kan aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ini juga satu cara kita untuk mengikuti Kristus itu. Maka masa prapaskah ini boleh dikatakan kita menerima Bunda Maria. Dan apa yang kita lakukan menurut saya ya, para devosan, ya luar biasa kalian juga melakukan ini, mengisi masa prapaskah ini dengan menoleh melihat Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan kita yang juga menuntun kita untuk mengisi masa prapaskah ini. Dan dia sudah menunjukkan itu dalam hidupnya, dalam hidup Yesus sejak awal. Berikutnya, kemudian bagaimana dia mengikuti, menyertai Yesus juga dalam masa publik di mana Yesus berkarya di tengah masyarakat dengan peristiwa di Kana misalnya, itu yang terjadi bahwa Maria hadir di situ. Kemudian slide berikutnya, tatkala Yesus mengalami yang kita sebut Via Dolorosanya, di situ kita melihat pada jalan salib di mana dia berjumpa dengan anaknya sendiri, dan kemudian juga disalib pada saat sakratul mautnya. Slide berikutnya itu kita melihat bahwa Maria justru hadir dalam kehidupan Yesus. Artinya bagi saya disitulah Bunda Maria berperan sebagai seorang ibu yang menyertai dalam seluruh periode hidup anaknya ya. Tapi sekaligus juga di sana mungkin menjadi teladan bagi kita untuk mengisi hari hidup kita pada masa prapaskah ini dengan teladan Bunda Maria. Dan yang terakhir dari slide itu kita melihat bahwa Bunda Maria tetap bersama Yesus dan pun pada saat dia naik ke surga, pada saat kebangkitannya. Maka sangat tepatlah kalau kita mengatakan, mari
kita ikuti teladan Bunda Maria dalam menghidupi masa Prapaskah ini. Dia mengajarkan pada kita untuk berjalan bersama Kristus yang lahir, yang mewartakan karya kasih-Nya, kabar sukacitanya pada saat dia menderita dan pada saat kebangkitannya. Terima kasih. Kira. Ya, Monsinyur, terima kasih atas pemaparannya yang singkat, padat, dan tentu jelas sekali, dan banyak sekali yang saya ingin tanyakan dari apa yang Monsinyur tadi sudah paparkan melalui katekese singkat tadi untuk para devosan. Semoga itu juga berkenan dan berguna untuk Anda semua. Yang pertama, Monsinyur sempat singgung tentang KAJ di masa Prapaskah ini mengusung refleksi. Tahun ini menjadi tahun refleksi, bahwa kita harus semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Sebetulnya itu juga mirip atau persis sama mungkin bisa dikatakan dengan apa yang juga diusung oleh Keuskupan Bogor, yaitu evangelisasi yang transformatif. Artinya kita juga harus siap untuk melakukan perubahan, transformasi tadi. Nah, kenapa Monsinyur melakukan perubahan itu kita ingatnya pada saat menjelang Prapaskah saja? Kenapa spiritual exercise tadi tidak sepanjang tahun untuk Gereja Katolik? Apa yang harus kita maknai dari ritual yang seharusnya tidak menjadi ritual ini, tetapi itu seharusnya mungkin berkelanjutan, Monsinyur? Ya, sebenarnya hal ini dilakukan sepanjang tahun ya, bahkan setiap hari Jumat kan kita diminta untuk melakukan puasa dan pantang atau puasa. Dan juga latihan-latihan rohani sebenarnya kan bukan hanya difokuskan pada masa Prapaskah, hanya memang pada masa ini semacam diberi tekanan khusus. Seperti hidup kita, menurut saya gereja kita itu amat manusiawi ya, dalam artian mempertimbangkan perkembangan manusia itu sendiri. Ada saat turunnya, ada saat naiknya, gelombang-gelombang kehidupan. Katakanlah masa liturgis seperti itu boleh dikatakan masa yang menolong kita manusia ini untuk menyadari bahwa perjalanan hidup kita itu mestilah perjalanan bersama Yesus dan menuju Dia, dalam persatuan dengan Dia. Hanya kita dibantu untuk pada periode-periode tertentu kita diingatkan, inilah saatnya kita menegaskan kembali apa yang dalam hari-hari biasa itu kita mungkin jalani tapi tidak secara sadar. Gitu. Maka dalam aturan hukum gereja juga ada kanon yang menegaskan itu pula gitu. Jadi menurut saya bukan hanya pada masa Prapaskah, tapi sebenarnya sepanjang tahun orang diajak untuk melakukan perubahan atau pembaharuan hidup. Misalnya dalam peristiwa Natal dengan peristiwa inkarnasi Allah masuk ke dalam kehidupan kita, ya di situ kita diingatkan lagi untuk peristiwa itu. Jadi menurut saya bukan hanya pada masa Prapaskah ya, tetapi pada masa-masa lain juga hanya tekanan diberikan oleh gereja agar kita diingatkan kembali bahwa ada hal yang luar biasa yang harus kita kembali lagi. Maka kan disebut mari kita kembali lagi. Jadi sebenarnya kita sedang dalam ini, tetapi ada saatnya mungkin kita belok-belok sedikit ya, lalu kembali lagi. Betul, beloknya nggak boleh kebanyakan ya Monsinyur. Iya, makanya diingatkan kembali dalam masa Prapaskah, ada masa Paskah, ada masa biasa, kemudian kembali lagi. Itu. Jadi kita harus ingat bahwa masa biasa itu ada, masa Prapaskah itu ada. Makanya masa Prapaskah juga tidak bisa diikutkan sebagai masa biasa, demikian Monsinyur ya. Ya. Nah, juga tadi melihat dari paparan Monsinyur tadi, saya tertarik untuk membahas He is my rock, He is my shelter. Artinya saya juga menghubungkan kembali dengan yang Monsinyur paparkan, yaitu Paulus dan roh kita, roh lemah, daging dan roh lemah ini bagaimana Monsinyur kita bisa tidak lemah untuk tetap menjalankan masa pertobatan ini. Sebenarnya dalam hal ini ya kita diingatkan oleh Paus sebenarnya
bahwa kekuatan kita sebenarnya bukan pertama-tama pada usaha-usaha kita manusia, tetapi seperti Bunda Maria, keterbukaan kita kepada Roh Tuhan sendiri, rahmat Allah. Maka yang sebenarnya yang membuat kita berubah sungguh-sungguh bukan saja dan bukan pertama-tama usaha-usaha kita, tetapi itu tadi kita terbuka kepada bimbingan Tuhan itu. Nah, dalam arti itulah latihan-latihan rohani, soal kita melakukan discernment, Paus selalu mengingatkan kita agar melakukan discernment, itu adalah sarana-sarana yang membantu kita untuk kuat dalam mengikuti roh Tuhan itu. Jadi kita jangan sampai terlalu menekankan usaha-usaha kita saja, bahwa usaha-usaha kita harus kita lakukan, tetapi yang penting di situ ialah bahwa kita terbuka kepada bimbingan Tuhan sendiri. Maka unsur keterbukaan kita kepada Tuhan itu menjadi utama pula. Dan dalam hal inilah sikap kerendahan hati kita itu amat ditekankan. Dan saya kira sejak awal kan pada masa Prapaskah kita sudah ditandai dengan abu, dan kita diingatkan bahwa kita ini makhluk yang rapuh, tapi kita dikuatkan, diteguhkan oleh Allah ini. Maka kita terbuka. Nah, dalam arti itulah misalnya kan masa puasa ini kita diminta untuk berdoa. Dan kita ingat juga Tuhan mengingatkan Petrus bahwa dosa jenis ini hanya bisa dikalahkan oleh doa. Jadi disitulah saya melihat bahwa Allah itu adalah roh atau shelter, kita balik ke situ dan dialah yang meneguhkan, menguatkan kita. Ya, Monsinyur, ini kebetulan menyambung dari yang Monsinyur baru saja jelaskan. Monsinyur seorang imam Fransiskan, saya nggak tahan Monsinyur untuk mau bertanya lagi seputar Santo Fransiskus Assisi, tetapi saya juga sempat membaca sekilas bahwa Santo Fransiskus Assisi juga menulis tentang wajib berpuasa dan berpantang, dan bahwa kita harus Monsinyur, bersih dari cacat celah, kita harus bersih dari dosa, kita juga harus berusaha berpantang dan berpuasa, makan dan minum juga tidak boleh berlebihan. Nah, artinya ada memang secara khusus Santo Fransiskus Assisi menuliskan tentang wajib berpuasa dan berpantang. Sebetulnya dengan apa yang Monsinyur sudah jelaskan tadi, apa bedanya dengan pantang dan puasa yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus Assisi di sini, Monsinyur? Saya harus tanyakan itu karena Monsinyur adalah seorang imam Fransiskan dan itu harus kesempatan yang jarang terjadi. Silakan, Monsinyur. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Fransiskus, karena Fransiskus ini adalah seorang, kami sebut atau kita sebut vir Catholikus, ya. Dia seorang Katolik yang sejati. Maka apa yang dia lakukan sesungguhnya pertama-tama dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Jadi apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik tentang pantang dan puasa itu dia lakukan. Hanya memang dia kemudian menambahkan dengan hal-hal yang misalnya soal selalu berpuasa dan berpantang itu menjadi pegangan bagi dia, kecuali dia memberikan kekecualian itu pada peristiwa Natal ini. Jadi pada peristiwa Natal kita tidak perlu berpuasa ini karena itu bagi dia adalah peristiwa yang luar biasa kegembiraannya. Nah, hal lain yang menjadi ungkapan dia dalam hal berpantang dan puasa, ya itu yang dia lakukan setiap tahun boleh dikatakan ya, dan pada akhir kehidupannya, menjelang akhir kehidupannya memang dia selalu mencari tempat-tempat yang sepi untuk bermeditasi. Renung, discernment gitu ya, Monsinyur. Ya, untuk berkontemplasi sampai pada akhirnya kan dia mendapat stigmata atau bukan mendapat sebenarnya anugerah
dari Tuhan kepada dia tatkala dia melakukan puasa dan pantang sepanjang 40 hari di tahun 1224 di Gunung Laverna. Dan itulah yang juga mengingatkan kepada kami para Fransiskan bahwa cara hidup yang dia ambil adalah cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan cara hidup apa? Ialah cara hidup mengikuti Kristus dalam kemiskinannya, mengikuti Kristus dalam kerendahan hati, dan membangun persaudaraan yang sejati. Jadi unsur itulah yang boleh dikatakan buah-buah dari pertobatan dia, buah-buah dari puasa dan pantangnya. Itu. Nah, kegembiraan sejati yang tadi Monsinyur ungkapkan dari ajaran Santo Fransiskus Assisi juga selalu terlihat dari karya-karya Monsinyur yang selalu ramah senyum dan selalu ceria dalam karya-karyanya. Juga malam ini ramah senyum dan selalu ceria. Sangat konsisten Monsinyur. Nah, kegembiraan sejati ini kalau boleh Monsinyur sharingkan, seperti apa sih? Apakah itu sudah ada? Dan Monsinyur rasakan sejak Monsinyur muda. Bagaimana dulu seorang pemuda paskalis mungkin diajarkan oleh Bapak dan Ibu dulu, Monsinyur, untuk dapat berpantang dan berpuasa sejak muda. Kalau boleh sharing tentang pengalaman pribadi Monsinyur, karena saya yakin banyak oma opa yang juga menonton, ingin mengajarkan kepada cucunya, juga banyak orang tua di sini yang ingin mengajarkan kepada anak-anaknya. Silakan Monsinyur berbagi kepada kami. Ya, sebenarnya soal pantang dan puasa itu di keluarga kami dulu ya juga sederhana saja sebenarnya ya, bahwa karena sebenarnya ayah ibu saya memang mereka memiliki sikap penuh pasrah ya, penuh juga kesabaran, dan mungkin juga penuh kegembiraan menghadapi perjuangan hidup ini. Nah, itu ditanamkan juga, mau tidak mau saya menerima itu. Dan dalam konteks pantang dan puasa memang kita, ya saya dulu hidup di kampung ya, jadi mungkin penerapannya juga amat berbeda dengan di kota. Kita dulu memang kalau ibu saya selalu menekankan ya harus ikut misa pagi, terutama pada masa Prapaskah. Itu sebagai bagian dari pertobatan itu. Jadi memang kehidupan di masa dalam keluarga kecil dulu ya, bagian dari puasa dan pantang itu diwajibkan oleh orang tua berdoa bersama. Jadi kami selalu doa malam bersama dalam konteks itu bagian dari melakukan pertobatan ini. Jadi menghidupi masa Prapaskah dengan berdoa lebih banyak. Ini. Sedangkan menyangkut kegembiraan sejati ya, yang saya memang bersyukurlah bahwa Fransiskus juga mengajarkan tentang hal ini dan menghidupinya. Sebenarnya dia mau mengatakan dengan soal kegembiraan sejati itu berkaitan dengan ya orang disebut mengalami kegembiraan sejati tatkala dia tetap rendah hati, dia tetap sabar walaupun dia dihina orang, walaupun dia dipandang rendah, bahkan dianggap rendah. Dan dalam ajaran Fransiskus dia pernah menyampaikan ada cerita tentang Fransiskus yang ditolak oleh saudaranya. Dia pergi ke biara yang satu dan di biara itu adalah pengikut dia. Tapi karena mereka tidak mengenal dia malam-malam begitu, dia diusir, tidak boleh masuk. Tapi dia mengatakan kepada temannya, Saudara Leo, dia mengatakan kalau kita tetap rendah hati, menerima penghinaan, penolakan itu, disitulah sebenarnya kegembiraan sejati itu. Dan bagi saya itu meneguhkan sehingga ya kalaupun memang orang tidak mengerti kita ya, atau bahkan juga orang memandang, menghina kita, ya tidak perlu itu menjadi alasan kita untuk membalas dendam. Tapi disitulah malah menjadi ujian kerendahan hati kita. Toh Tuhan Allah yang mengetahui siapa diri kita sesungguhnya.
Dan ini menjadi pegangan bagi saya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan, sehingga ya kita berusaha untuk bersabar lah. Gitu. Ya. Terima kasih Monsinyur, itu juga peneguhan untuk saya yang luar biasa untuk lebih bisa belajar rendah hati dan menerima semuanya karena Tuhanlah yang melihat apa yang sudah kita lakukan. Demikian ya Monsinyur. Masih banyak sekali Monsinyur pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi saya hanya punya waktu satu lagi untuk satu pertanyaan, dan ini untuk menjadi closing question dan juga closing statement untuk Monsinyur. Satu pertanyaan saya yaitu, kenapa hanya berpuasa dan berpantang? Apakah harus berpuasa dan berpantang juga beramal? Kenapa kita tidak hanya beramal kasih dan berdoa saja tanpa harus berpantang dan berpuasa? Silakan Monsinyur. Iya, sebenarnya kan apa yang kita lakukan pada masa Prapaskah itu dan yang dianjurkan oleh gereja itu amat komprehensif dan amat integral sebagai manusia. Sebagai manusia, ya kita punya relasi dengan Tuhan. Itu maka kita membangun hidup doa kita secara sungguh-sungguh. Tapi kita juga harus membenahi diri kita. Nah, disitulah unsur berpuasa dan berpantang harus kita lakukan. Tapi kita bukan makhluk yang hidup sendirian. Kita harus melihat juga saudara-saudara kita yang lain. Dan memang kita diciptakan oleh Allah untuk juga membangun persaudaraan dengan yang lain. Maka di situ dikatakan ya kita harus melakukan amal bakti kita kepada sesama kita. Dan kemudian ya tentu saja unsur-unsur lain selain sedekah dan apa semua. Jadi kombinasi itu tadi, bahwa ada yang kita sebut latihan rohani, tapi ada juga yang sebut latihan fisik kita. Dan itu tadi tambahan juga ya, bagaimana kita bisa merawat alam semesta ini. Karena kita memang hidup mengikuti Tuhan itu adalah hidup yang tidak bisa terpisah dari relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam, dan tentu saja dengan Tuhan itu sendiri. Maka disitulah konsep mengenai Prapaskah itu menjadi amat komprehensif dan integral. Ada unsur berpuasa, berpantang, berdoa, sedekah, dan juga menolong banyak orang lain. Itu saja yang menurut saya baik kita lakukan, sehingga benarlah Prapaskah itu membuat kita, kalau kita jalankan sungguh-sungguh, menjadi manusia yang utuh, manusia yang mau dibilang sempurna juga tidak, tapi kita berjuang untuk itu. Sehingga tidak hanya, kalau bahasanya Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, dia mengingatkan kita untuk tidak hanya menjadi orang yang spiritualistis. Artinya hanya kita berdoa tapi relasi kita dengan orang lain buruk. Itu misalnya orang yang berdoa tapi dia sesudah itu dia memusuhi orang-orang lain. Tidak ada perubahan apa-apa. Ini padahal di situ berdoa harus membuat pertobatan, dan pertobatan itu menyangkut pembaharuan relasi kita dengan orang lain, kemudian relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan alam semesta, dan tentu saja karena relasi dengan Tuhan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang teramat sangat Monsinyur Paskalis Bruno Syukur atas kehadiran Monsinyur pada malam hari ini. Sehat selalu untuk Monsinyur, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Monsinyur pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam forum Persaudaraan Devosi Maria Jakarta ini di lain kesempatan. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Selamat malam. Dan sekarang saya kembalikan acara ke Ibu MC, Mbak Anastasia Untariningrum. Silakan Mbak Ana.